Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah pemikiran Adam Smith dan Max Weber dan perkembangan filsafat ekonominya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu kelompok 7, yaitu saya sendiri, Nanda Pratama, Susilo, dan Agustina. Yang pertama saya akan membacakan tentang Adam Smith. Sejarah filsafat ekonomi Adam Smith. Ilmu ekonomi sebagai ilmu positif dan empiris telah berkembang sangat pesat. Ilmu ekonomi dapat memberikan prediksi atas aktivitas realitas kehidupan perekonomian yang mendekati kebenaran. Filsafat ilmu ekonomi dilihat dari dua pendekatan, kritis dan spekulatif. Kritis dalam arti filsafat ilmu sebagai objek formal melihat bagaimana ilmu ekonomi bekerja, sedangkan spekulatif mengkaji bagaimana pemikir ekonomi melihat fenomena asak. Ilmu ekonomi merupakan ilmu empiris yang didasarkan atas data dan evidensi empiris. Di satu pihak terdapat ilmu ekonomi yang telah melangkah sangat jauh, di lain pihak terdapat filsafat ilmu ekonomi yang dikatakan masih baru mulai. Ilmu ekonomi dapat memberikan prediksi atas aktivitas atau realitas kehidupan perekonomian yang mendekati kebenaran. Ilmu ekonomi jika dipelajari membuat orang dalam pengambilan keputusan menjadi lebih rasional. Sistem filsafat Adam Smith. Bagi Adam Smith, aktivitas ilmiah memiliki tujuan dan kecenderungan yang jelas, yakni rekonsiliasi dengan apa yang ada. Ilmu sebagai usaha retoris. Tujuan sistem pemikiran bukanlah untuk menguap kebenaran tentang dunia ada, namun untuk menyejukkan imajinasi yang sebelumnya dihasut oleh kekaguman keajaiban dunia. Bagi Smith, alam semesta adalah mesin yang dikendalikan oleh Ilah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Baik. Satu-satunya tujuan mesin tersebut adalah untuk memaksimisasi kebahagiaan. Karya Adam Smith. Karya Adam Smith yaitu The Wall of Nations menjadi berpengaruh karena telah dengan keras membuat bidang ekonomi dan perkembangannya ke dalam disiplin sistematis dan berdiri sendiri. Dalam dunia barat masih diperbincangkan kalau ini merupakan buku paling berpengaruh dalam subjek tersebut yang pernah diterbitkan, ketika buku itu menjadi minifitasi klasik melawan merkantilisme. Teori di mana cadangan besar di logam mulia merupakan keharusan bagi suksesi ekonomis. Latar belakang penulisan The Wall of Nations. Perancis menurut Adam Smith merupakan bukti bagi pelaksanaan hukum industri yang keliru, karena di sana diperlakukan pelanggaran terhadap impor barang manufaktur, perlindungan terlalu besar terhadap petani, tidak ada kebebasan untuk mengekspor hasil pertanian, khususnya jagung, dan negara seolah-olah bukan merupakan satu kesatuan fisikal, hanya persaingan yang dapat mengatur harga dengan adil. Pendapat ini agaknya berpengaruh besar terhadap pandangan Smith berkaitan dengan kebebasan ekonomi mekanisme pasar. Adam Smith disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Tidak diragukan sangat besar sumbangannya bagi kemandirian ilmu ekonomi. Bahkan dia disebut pelopor aliran pemikiran klasik di dalam ilmu ekonomi. Adam Smith dapat dikategorikan sebagai filsuf ekonomi spekulatif. Karena dia bukanlah memaparkan bagaimana ekonomi itu bekerja. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dan memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga personel perkembangan wilayah semakin baik. Max Weber. Biografi Max Weber.
Max Weber adalah seorang tokoh filsafat fisiologi besar yang ahli kebudayaan politik, hukum, dan ekonomi. Dalam pandangan Max Weber, kekuatan yang paling dalam kehidupan modern adalah keinginan untuk memiliki, mengejar keuntungan, uang, dan memperoleh jumlah uang yang sebanyak-banyaknya. Max Weber adalah ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Pemikiran Max Weber. Kontribusi Max Weber terhadap sosiologi dapat dilihat dari karya-karyanya. Dalam Basic Sociology Themes, Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi. Menurut dirinya, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu atau kelompok lain memiliki makna bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Karya Max Weber. Tahun 1989, Zurder Handelsgesellschaften in Mittelalter tentang sejarah perusahaan-perusahaan perdagangan di abad pertengahan. Tahun 1991, di Romis Agar Geschichte in Herberduktuk für das und Privatrecht, sejarah pertanian Roma dan hubungan dengan undang-undang hukum perdata. Tahun 1992, Die Verhältnis dan Länderbild in Ostbisken Deutschland, kondisi-kondisi buruh perdesaan di Jerman seberang Elbe. 1920, Gesamtheit zur Religionssoziologie, kumpulan naskah tentang sosiologi agama. 3 jilid, To Begin More. Naskah-naskah tersebut pertama muncul sebagai artikel dalam Archiv Soziowissenschaft dari tahun 1906 dan seterusnya. 1921, Gesammelt Politische Schriften, kumpulan tulisan politik. Tahun 1922, Wissenschaft und Gesellschaft, ekonomi dan masyarakat. Karya besar yang tidak rampung ini muncul dalam seri Der Soziale, konsep laba dan dalam jual beli menurut Max Weber. Dalam karya Weber, pada dasarnya adalah mengemukakan teori tentang rasionalisasi. Di antara yang diungkapkan adalah terkait perkembangan birokrasi kapitalisme modern yang merupakan sebab dan akibat dari rasionalisasi industri. Menurut Weber, birokrasi modern merupakan wujud dari hal yang konkret atas tindakan atau pilihan yang rasional dan menembus bidang kemajuan ekonomi di negara maju barat. Weber memakai konsep rasionalisasi dalam beragam makna dan mencakupan. Di sini rasionalisasi dipakai untuk merajuk 2 tipe, yakni tipe rasionalisasi doktrin dan perilaku hidup. 2 tipe ini dipakai Weber untuk menjelaskan Protestan asketis, terutama Calvinis. Para Calvinis merasionalisasi doktrinnya untuk mengatasi problem makna mendasar. Menurut Weber, pada prinsipnya seorang dapat menguasai segala sesuatu melalui kalkulasi rasional. Inilah yang Weber sebut dimagfisi atau dimistifikasi dunia. Teori model birokrasi. Teori birokrasi Max Weber juga dikenal sebagai model ilegal rasional. Mencoba menjelaskan birokrasi dari sudut pandang rasional. Pertama, Weber berpendapat bahwa birokrasi didasarkan pada prinsip umum dan kompetensi lintas dewan yang didefinisikan dan diatur secara tepat dari berbagai kantor yang didukung oleh aturan undang-undang atau peraturan administratif. Sekian hasil diskusi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf.
kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.